teman-teman, ketemu lagi dengan gue Raihan. Sebelumnya gue tuh jadi chef. Nah kali ini gue bakal jadi host kalian semua nih. Apa kabar semuanya? Sehat kan? Nah gue ini lagi ada di SPPG Sudimara Timur. Nah karena gue jadi host, ada chefnya dong. Nah kali ini gue kedatangan chef yang spesial. Mana chef? Sini chef. Wih. Hai. Kita reuni di sini ya. Chef Yuri. Jadi gimana? Kita mau lihat ke dalam kayak apa sih dalamnya SPPG itu, atau sama menunya tuh kira-kira apa yang disajiin sama mereka. Nah, benar nggak? itu dia. Penasaran banget sama menunya karena kan SPPG lagi P-nya banyak banget. SPPG ini tiap hari variasi menunya tuh ganti-ganti Benar. kan. That's why aku pengen banget ngeliat ke dalam kali ini menunya apa dan proses masaknya di sini tuh gimana. Bener. Nanti Yuri bebas komenin masakannya. Waduh. Gue komenin semua yang ada di dalam. Penasaran? Let's go. Let's go. Guy. Ini Kak, sebelum masuk nih seperti biasa nggak sih? Iya. Pakai APD dulu. APD Nah, sudah ini kita disediakan. sebelumnya udah ganti dulu nih. Pakai sepatu khusus ya kan, biar tetap steril dan bersih. Sama kita harus pakai hairnet, masker, dan juga sarung tangan, hand glove. Wah. Ini ada standarnya. Bener. Apa tuh standarnya tuh? Standar 2. Standar 2. Motor dong, Kak, Motor standar dong. 2. Kakak, aku boleh minta bantuan nggak, Kak? Boleh. Ini kan berhubung rambut aku Boleh. panjang ya, nggak diikat. Poninya jangan sampai rusak. Nggak apa-apa, nanti kita touch up lagi. Nah. Oke. Kalau udah kita pakai masker. Nah, maskernya dulu. Kalau hairnet tuh buat apa sih, Chef, sebenarnya, Chef? Hairnet itu sebenarnya menjaga supaya nanti di makanan itu kan khawatirnya kalau nggak pakai hairnet ada rambut-rambut jatuh, rambut-rambut gitu jatuh, kan. gitu kan, Nantinya jadi ketombe, Nah, ketombe. itu dia nantinya jadi kotor, jadi tidak higienis. That's why dapur-dapur seperti ini tuh mewajibkan SOP-nya itu pakai masker, pakai hairnet, dan juga pakai sarung tangan. Ini bare minimum loh sebetulnya. Oh, sama kalau di kita kitchen. juga sebelumnya udah cuci tangan ya. Betul. Jadi udah cuci tangan, didobel lagi pakai hand glove. Kurang higienis apa coba? Bentar ya. Higienis dong pastinya, karena kan kita menjanjikan makanan ke orang ya, nanti kalau ada apa-apa ya. Nah, bener. Ntar kita yang kena, ya nggak sih? Iya. Nah, udahlah, kalau gitu langsung aja kita kulik dalamnya tuh seperti apa ya. Let's go. Kulik. Mana nih? Woi, Mas. Dengan siapa? Ya, Halo. selamat pagi. Pagi. Saya Daru, saya kepala SPPG di Oke. SPPG Sudimara Timur. Wah, jadi ini KAS PPWG-nya Mas Daru. Iya. Wah, ini kita lihat kitchen-nya keren juga ya. Keren banget sih. Ini kira-kira standar kitchen bagus menurut aku. bener. Nah, ini kira-kira sehari bisa berapa porsi, Mas? Ya, untuk di SPPG ini kita sehari di 2.560 porsi. 2.560. porsi. Terus untuk pendistribusiannya nih kemana aja selain SD, SMP, SMA? Ya, untuk di SPPG ini kita ada 4 SD Oke. dan juga Posyandu. Posyandu. Ya, karena memang dari arahan Kepala Badan Gizi Nasional, kita sekarang itu memprioritaskan untuk sasaran 3B. Apa 3B itu? 3B itu apa tuh? balita, Balita. bumil, dan busui. Balita, bumil, dan Balita, bumil, dan busui. Dan di sini sangat antusias untuk iya. masyarakat di sini, terutama di Posyandu itu mereka sangat antusias, dan kita juga direspon baik dari pemerintah daerah setempat, terutama di wilayah kelurahan, karena kita sudah mencangkup
seluruh posyandu di Kelurahan Sudimara Timur. Oh, wow. Jadi Sudimara Timur areanya tuh yang megang dapur ini nih. Betul. Wah, keren Gokil, banget. gokil. Nah, kira-kira menunya hari ini apa nih, Pak? Ya, kita mungkin bisa lihat di sini ada yang sedang goreng-goreng, ada yang sedang menepung-nepung. Hari ini kita menunya adalah chicken katsu. Chicken katsu. Dengan Wah. tahu goreng dan juga buncis saus tiram. Buncis saus tiram. Wah, kalau lihat nih, bisa lihat semua katsunya gede-gede ya. Iya, kita sesuai dengan perhitungan dari ahli gizi bahwa protein itu harus mencukupi dari angka kecukupan gizi anak sekolah dan juga untuk sasaran 3B itu sendiri. Nah, ini kira-kira menu favorit di sini tuh apa kira-kira? Kalau favorit ada spaghetti, ada dori crispy. Oh, dori Wih. crispy enak itu, Ini dori. kayaknya terlalu mewah nih nggak sih? Ini kita juga ada chicken katsu. Chicken katsu, jadi ini salah satu favorit ya? Betul. Tapi kalau variatif, yang menerima tuh pasti juga senang, happy. Bener. Karena nggak bosan, itu aja, sama aja kayak masakan rumah. Kalau kayak gini kan menggugah selera juga Betul. kan. Dan pastinya juga gizinya udah diperhitungkan ya Mas ya. Betul. Dan kita sangat memperhitungkan sekali dari segi faktor keamanan, kebersihan, mulai dari bahan baku di sini kita pakainya bahan premium semua. Wah, ini bisa dilihat sih dari katsunya aja nggak main-main. Ini bukan sembarang katsu. Kemudian terkait cara pemasakan, pengolahan, kita juga atur sedemikian rupa supaya dia lebih tahan lama Oke. di dalam masa ompren itu. Jadi tidak mudah basi. Seperti contohnya sayuran, kita gunakan buncis. Buncis, kemudian treatmentnya adalah dia direbus dahulu supaya dia warnanya tetap bagus. Kemudian kalau kita langsung tumis, dia akan lebih cepat basi dibandingkan kita pisahkan. Jadi buncis ini kita rebus, kita sausnya pisahkan, kita masak sendiri. Dan kita sausnya kita nggak pakai saus instan, Mas. Apa pakai saus instan? dari nol, Kita dari nol. saus instan. Kita di sini pakainya saus bikin sendiri. Bikin sendiri, wah. Sendiri. Benar-benar dari nol ya, Bener. untuk menjaga semua kualitasnya good. Betul. Sama Kita nggak ada UPF itu ultra processed food tidak ada di sini. Wah. Tidak ada, Nah, semuanya handmade. Wah. sama ini nih Mas, ini kan aku lihat-lihat nih di sini ada station preparation, ada station masak juga, sama tadi kan Masnya udah ngejelasin ya beberapa gitu pengolahan makanan di sini tuh seperti apa kurang lebihnya. Tapi aku mau nanya sedikit nih, untuk produksi massal atau produksi banyak itu kan pasti challenging ya kan? Ada nggak sih kendala yang banget apa ya, kendala yang berat gitu sejauh ini? Keluh kesahnya sebenarnya karena kita baru berjalan belum ada 1 bulan sebenarnya. Kita masih baru, cuma memang karena kita menganut dengan standar tinggi. Benar. Kebetulan saya juga lulusan sarjana gizi. Saya punya ahli gizi juga, jadi kita di sini ahli gizinya double. Double ya? Kemudian chef saya juga dia standar resto. Jadi kita semuanya serba grade-nya agak tinggi. Benar. Jadi kita memang challenge-nya di situ, pemilihan dari bahan, kemudian Food waste ya betul, food waste-nya. Karena saya lebih memilih bahan lebih mahal sedikit tapi waste-nya lebih sedikit. Betul. Iya. Tapi gitu sih, ini bener ya teman-teman ya, sering makan. Jadi pentingin kualitasnya dulu, kita coba uji pasarnya, marketnya suka, baru kita mikirin yang ke belakangnya gitu kan. Yang penting yang keluar tuh makanannya enak, bergizi, sama kenyangin. Itu dulu aja gitu. Dan pastinya dapurnya juga bersih. Bener. Ini standarnya good banget menurut aku sih. Oke Mas, kalau gitu boleh tunjukin nggak ruang pemorsiannya? Ayo kita ke sana. Bener kak. Aku penasaran banget loh, pengen nyobain bikin katsunya. Nanti kamu kesana duluan aja, ntar aku usul ya. Oh boleh, berarti kamu mau bantuin ini dulu? Iya, aku mau bantuin dulu, boleh kan Mas? Boleh, silakan. Nanti langsung dengan tim saya. Oke. Ada nanti mungkin silakan. Nanti tim saya bisa jelaskan juga. Siap. Oke, kalau gitu let's go, kuy. Oke, Sohib Makan BTV, kali ini aku mau langsung cobain proses pembuatan chicken katsu untuk menu hari ini. Nah, ini udah disiapin ayam yang udah dipotong-potong ya. Selain daripada sudah sertifikasi dan juga halal pastinya, untuk katsu ternyata di sini menggunakan potongan dada. Semuanya rata potongan dada. Yang mana potongan dada ini proteinnya lebih tinggi. Nah, ya kan?
Seperti biasa, kita celupin dulu ke telur supaya ngerekatin si tepungnya nanti. Nah, makanan ini udah pasti sehat dan juga enak. Chicken katsu, coba siapa yang nggak suka chicken katsu, ya kan? Apalagi yang masaknya aku kayak gini, wah udah makin enak itu Sohib makan. Kalau gitu nih Sohib makan, aku mau lanjut lagi buat bikin chicken katsunya. Lihat, masih banyak itu. Ya, oke? Ikutin terus. Ini Mas, ini ruang pemorsian di SPBG Sugimara Timur. Oke, Ya. ini ruang pemorsiannya Sohib makan. Jadi lihat tuh, bersih, ya kan, omprengnya juga mengkilap, segala macem. Nah ini kira-kira emang pengiriman tuh jam berapa Mas? Kita pengiriman paling pagi di jam setengah 7 Mas. Setengah 7. Untuk 3 SD setengah 7. Kemudian nanti posyandu di jam setengah 9. Oh kalau posyandu jam setengah 9. Oke, jadi ini buat yang SD dulu ya? Ya. Oke. Nah, untuk pemorsian ini kita untuk nasinya kita pakai kertas nasi. Pertimbangannya supaya nasi itu tidak cepat basi. Oke. Kemudian tekstur si nasi itu masih enak ketika dimakan. Jadi dia nggak kering dan ini ketika masih anget itu masih nggak apa-apa. Oh, jadi karena nggak apa-apa. si uap air itu terserap di kertas nasinya dan dia tidak bercampur dengan makanan yang lain. Bener. Kemudian kalau buah potong kita pakai bungkus plastik lagi supaya dibungkus lagi. supaya cairan dari si buah itu tidak bercampur dengan makanan yang lain. Jadi kita insya Allah tidak basi untuk makanan itu. Oh itu keren banget sih. Kalau gitu mana nih ada gizinya nih? Oh boleh. Apa nih? Hai, aku baru beres banget bikin katsu di belakang ini. Oh, udah selesai dibikin katsu Udah nih? selesai bikin katsu di belakang sampai kena tepung-tepung tapi udah ganti sih sarung tangannya. Gimana katsunya, mantap? Mantap dong pastinya. Nah, tadi gue udah ngomong-ngomong sedikit soal pemorsian. Nah, gue tuh pengen ketemu sama ahli gizinya. Ahli gizi di mana, Mas? Boleh tuh. saya panggilkan dulu ya. Boleh? Oke. Rehan. Wah, jadi ini ahli gizinya ya, guys. Ya, ini nanti terkait dengan menu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut sama ahli gizi saya ya. Boleh? Boleh. Kalau gitu ahli gizinya saya culik dulu. Iya, saya izin. Boleh? Silakan. Halo, Mbak. Halo. Wah, ini sama-sama pejuang subuh ya. Pejuang subuh ya. Jujur Mulai gue dari salut malam sih. sampai subuh buat ngehandle makanan-makanan ini semua. Nah, aku mau nanya, apa sih yang paling penting untuk gizi yang dikasih dari MBG ini untuk anak-anak? Kalau paling penting sih kita fokus ke proteinnya ya. Untuk ini kita Protein. Oke. pakai protein nabati, protein hewani juga lengkap. Sebenarnya sih gizi seimbang ya. Jadi Gizi benar-benar ada seimbang. karbohidratnya, ada sayurnya, ada protein nabati, protein hewaninya, Oh. juga buahnya gitu, serat. Jadi ini 5 sehat, 5 sempurna. Isi piringku. 5 sempurna. Empat sehat lima sempurna, tapi bentar ya, aku penasaran banget karena kan di sini tuh nggak cuma anak sekolahan, Betul. tapi ke posyandu juga kan, Betul. which is ada ibu hamil, ibu menyusui, sama balita Balita. juga. Betul. Nah, kira-kira yang membedakannya dari untuk ibu-ibu dan juga anak sekolah di mana nih letak bedanya? Bedanya itu untuk makanan basah udah pasti dia pakai porsi besar untuk bumil dan busui. Ya. Dan Soalnya yang makan 2 ya. Betul. Terus nanti kita ada menu keringnya, Kak. Oke. Oh, ada menu keringnya juga Iya. untuk bumil dan juga busoy. Betul. Jadi nanti kita ada menu keringnya. Sekali nanti diantar hari ini juga. Oh, jadi emang kan ternyata kalau untuk B3 itu dia sistemnya rapel ya. Iya, Jadi betul. seminggu cuma 2 kali. Jadi lumayan tuh ibu-ibu datang ke posyandu langsung borong makanan. Boleh kita lihat-lihat proses Boleh, pemorsiannya? boleh. Nah, let's go. Wih. Ini, Agak sini dikit. Ya. Waduh. Wow. Jadi ini ya dari aromanya udah berasa banget katsunya nih udah kayak lumayan lapar, cuma kayak masih terlalu pagi untuk ya, makan. terlalu pagi untuk makan. Jadi menunya katsu Ya, pakai tumis buncis, buncis saus tiram. sama saus tiram. Wah. Dan juga tahu pastinya untuk nabatinya. Benar tahunya. Nah, kakak aku mau nanya juga nih.
Aku penasaran, ini kan ada proporsi masing-masing ya, Iya. step-by-stepnya. Untuk gramasinya, takarannya dari nasi, buncis, sampai ayamnya, itu Oke. masing-masing berapa Kak? Oke, kalau untuk nasi kita di 150. 150 ya? Iya, Lumayan loh. 150 sampai 200 gram. Bedanya 200 gram untuk ibu menyusui gitu? Iya, jadi untuk yang tadi saya bilang untuk bumil, busui memang sedikit dibedakan di gramasi. Untuk karbohidrat, hewani juga pasti nanti dibedakan. Terus untuk buncis kita ada di 25 gram. Oke. Untuk katsunya kita sebenarnya untuk bersih ayamnya itu 40 gram. Tapi Oke. kalau tepung itu bisa 60 sampai 70 gram tadi saya Iya, timbang-timbang. Wah, 70 gram juga udah lumayan puas ya. Ini Iya. menurut aku cukup mengenyangkan. Mengenyangkan banget. Mengenyangkan. Ini udah makan makanannya enak, Iya. gizi, dan yang paling pentingnya apa? Gratis. Gratis. Itu intinya. Gratis. Mantep banget. Kalau gitu, boleh nggak kita bantuin pemorsian? Boleh banget. Boleh ya? silakan. Iya, Waduh. Oke. Saya makan jadi ini proses pemorsiannya. Kita boleh bantuin nggak? Boleh ya. Boleh ya. Kita bantuinnya apa nih? Nah, oh, naruh ini, naruh iya. tahu, Naruh tahu dan juga katsunya. Tahunya Nah. ditaruh di mana? Di sebelah sini. Oke. Lihat deh, ini Hah? yang tadi aku bilang, dalamnya pasti masih moist, Bener. luarnya crispy banget. Enak banget ya. ampun, aku jadi ngiler ini belum apa-apa udah pengen makan. Jadi ini katsunya itu dikasih mayones lagi, ya. Jadi biar rasanya itu lebih gurih, lebih enak segala macam. Betul. Biasanya kalau anggur berapa takarannya? 5 piece. Wih, 5 piece mah lumayan ya. Tuh lagi dikasih mayo. Ini bagian gue bagian nasi tahu aja ya. Bagian tahu. Bagian tahu, kamu tahu apa? Aku tahu isi. Tahu kamu? isi. Nah, kalau pemorsian udah selesai, kita lanjut ke bagian pengiriman. Alias oke? distribusi. Nah, sambil nunggu bagian pengiriman, kita mau bantu-bantu dulu buat pemorsiannya, oke? Sampai ketemu lagi. Bye. Nah, saya makan. Tadi kita udah ngikutin dari awal proses makanan itu dibuat sampai di packaging ya, Yuri. Betul Sekarang banget. kita ngapain nih? Kita ini lagi ngeliat teman-teman yang di belakang mau distribusi ke posyandu. Bener, jadi kita pengen lihat nih ya, gimana antusiasnya Ibu-ibu. ya kan, ibu hamil, apalagi balita kan yang lucu-lucu Iya, bener itu, banget tuh. buat nyobain MBG kita hari ini. Oke, penasaran? Ikutin kita. Ikutin kita. Wuih. Sohib makan. Wah, ini kita udah sampai di Posyandu Posyandu Anggrek. Anggrek. Nah, tadi kan udah dari ngolahnya, terus prosesnya, Sampai packagingnya, kirimnya. kirim. Sekarang udah tinggal kasih ke ibu-ibu B3. B3 tuh apa? Busui, bumil, balita. Wah, kalau gitu penasaran kan? Langsung kita cobain. Kuy. Let's go. Kuy. Sohib makan. Nah, ini kita udah di Posyandu Anggrek. Di samping kita udah ada ibu-ibu yang cantik-cantik ini nih. Kalau boleh tahu namanya siapa, Bu? Saya Bu Titin. Bu Selaku Titin. ibu di sini apa? Selaku saya si ketua forum Posyandu Sekelurahan Cibenara Timur. Jadi ini ketua Posyandu keseluruhan. Nah, kalau ibu ini, Ibu Triana. Ibu oh, Triana. jadi Ibu Triana ini ketua Posyandu yang di sini, yang di Anggrek. sekarang. Oke, di sini kita mau nanya-nanya, Bu. Iya.
kan sebelumnya itu kan kita ngirim ke SMP, SD, SMA, Sekolahan gitu ya. Sekolahan lah ya. Iya. Nah ini kita pertama kali datang buat ngeliput kiriman yang buat 3B ya, ibu hamil, ibu menyusui sama balita. Nah kalau boleh tahu di sini balitanya totalnya tuh ada berapa ya Bu? Kalau balita di posyandu saya sendiri yang Posyandu Anggrek, balitanya ada 37, menyusuinya 4, ibu hamilnya 2. Tapi kalau untuk keseluruhannya ada 529 balita plus ibu hamil dan menyusui. Jadi lumayan banyak. Ya, sudah banyak. Sama Betul. ini ya Bu, kan ini balita, ibu hamil sama ibu menyusuinya juga bisa kebilang banyak ya Bu ya. Betul. Terus ibu sendiri apakah ngasih penyuluhan tambahan nggak sih Bu mengenai kayak gizi ke ibu-ibu sama balita yang ada di sini gitu? Iya. Ya Kasih sedikit saya kasih penyuluhan juga ya. Karena dengan adanya MBG ini yang saya rasakan untuk balita, untuk ibu nyusui, ibu hamil sangat-sangat bermanfaat sekali. Mereka timbangannya bisa naik. Betul. Dan ibu hamil dan menyusui juga, alhamdulillah ya. Karena tujuannya pemerintah ini untuk meningkatkan gizi Bener. dan kecerdasan ibu-ibu dan balita. Tapi alhamdulillah ibu di sini yang nerima happy ya, antusiasmenya. Alhamdulillah, antusias sekali. Nggak hanya di sini, di posyandu-posyandu lain juga sama. Dengan ada MBG, saya berterima kasih sekali sama pemerintah dengan ada ini. Yang tadinya nggak pernah dapat makanan yang bergizi, insya Allah dengan ini bisa meningkatkan kecerdasan bangsa. Berarti sejauh ini program ini cukup membantu lah Bu ya. Iya. Jadi yang penting terutama dalam hal gizi ya. Gizi ya. Khususnya kan kalau ibu hamil kan kadang kita juga bingung ya. Iya, Ini kira-kira gizinya tercukupi nggak atau Iya, apa segala betul. macam. Nah, dengan adanya program ini seenggaknya membantu lah biar gizinya tuh tercukupi dari balita juga dari awal gizinya itu sangat-sangat tercukupi. Ya, apalagi kan kalau anak-anak itu emang lagi fase pertumbuhan ya. Benar. Jadi nutrisinya memang harus Memang, baik ya, baik. gitu kan. Mudah-mudahan program ini berlanjut ya. Amin. Ya, sampai anak-anak tumbuh dewasa, cerdas, pinter, jadi sarjana semua. Tapi sejauh ini makanannya puas ya Bu ya? Puas. Puas Ya, cukup lah ya. iya. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih, Ibu. Nih kita juga penasaran nih pengen cobain makanan hari ini kayak gimana ya kan? Boleh. Sambil kita lihat ibu-ibu hamil, ibu menyusui sama balita juga cobain makanannya. Nanti kita pengen coba testimoni, oke? Penasaran? Kuy. Soy makan. Wah, kita lagi cobain nih ya, mau cobain menu MBG hari ini bareng sama Posyandu Anggrek. Ibu-ibu sama ibu-ibu sama dede-dede balita yang ada di posyandu ini. Tuh. Ah. Yo, ikutan tuh. Langsung aja kita buka gimana? Langsung aja kita Let's cobain go. ini. Boh. Kita coba. Jadi menunya kali ini tuh katsu, dikasih mayo gitu, bareng nasi bungkus. Nah, terus ada nabatinya, tahu goreng, dan juga sayur buncis. Dan penyegarnya itu ada anggur. Anggur. Nah, ayo langsung kita cobain aja nih, kayaknya Langsung langsung kita dicomot coba. aja ya nih. Kuy. Jadi gini, banyak orang yang skeptik MBG itu karena dia masak ke porsi banyak, jadi itu masaknya kayak cuman seadanya aja. Nggak mikirin kualitas, nggak mikirin rasa apa segala macam. Cuman ini enak banget. Aku suka banget buncisnya. Real suka banget. Buncisnya tuh kayak masih fresh, Yes. nggak yang layu-layu banget. Jadi dimakan tuh kayak masih ada garing-garingnya dikit, sama rasanya tuh manis. Manis, gurih, asin Manis, gitu loh. gurih, asin. Dan tahu nggak sih, tadi waktu kita lihat ya, kata kakaknya, ini tuh sausnya dibikin dari nol, jadi bukan pakai saus instan. Wah, bener banget. Kita coba tahu kali ya, tahu.
Jadi tadi kita udah lihat juga ya testimoni dari segi kepala SPPG sampai ke orang yang dituju gitu kan, sampai ke B3-nya. Semuanya itu benar-benar puas, senang dan terbantu banget dengan program MBG ini. Iya, MBG, kan? SPPG. Nah makanya kedepannya semoga MBG tetap ngasih makanan-makanan yang bergizi, ya kan, makanan-makanan yang enak. variatif, enak, kreatif. Udah gitu juga bikin anak-anak kecil di sini seneng buat makan. Pasti dong. Kapan lagi tiap hari makan gratis, menunya kayak gini ya. Dan pastinya bergizi dong. Yang pastinya bergizi. Yaudah kalau gitu kita mau lanjutin dulu makan-makan sampai nanti ngeliatin dede-dede gemes nih yang lagi di sana. Oke, tonton terus kuliner. Kuy. Nah, Soeb makan. Tadi kan kita udah ketemu sama kepala posyandunya. Sekarang kita ketemu sama ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, kebetulan di sini ada ibu siapa? Dea. Ibu Dea dengan sama Emma. Bu Emma. Ibu Emma. Wah, ini kebetulan Bu Dea lagi hamil berapa bulan ini? 8 bulan. Wih, 8 bulan. Udah pengen lahiran Bu bentar lagi ya. Bulan depan. Aduh, Bulan lancar-lancar ya Bu. Hebat banget. Ini kalau dedenya umur berapa ini dedenya? Aku 9 bulan. 9 bulan. Siapa namanya? Namaku Fayas. Nah, kita tuh mau nanya-nanya sekilas program MBG gitu kan. Tadi kan kita udah nanya ke kepala posyandunya. Nah, kita pengen nanya langsung nih buat orang yang terima. Kira-kira dari Ibu Dia dulu deh. Menurut Ibu, pandangan MBG itu gimana selama ini? Lumayan ya manfaatnya terasa. Jadi setiap hari ada dapat makanan bergizi dari pemerintah. Alhamdulillah juga bermanfaat untuk ibu hamil, menyusui dan sama balita juga. Balita, kan. Iya, alhamdulillah sih sampai saat ini ya tercukupi ya. Alhamdulillah. Kalau Dede gimana Dede? Ya, alhamdulillah sangat membantu dapat tambahan makanan gizi. Tapi di sini itu berarti pembagiannya itu tiap seminggu 2 kali berarti? Seminggu 2 kali, Senin sama Rabu. Senin sama Kamis. Senin sama Kamis. Oh, jadi itu dirapel. Iya. Berarti kalau itu tuh gimana? Makanan basah semua atau Enggak, ada kalau kering ya? Senin itu makanan basah. Untuk 2 hari Selasa Rabunya makanan kering kayak ubi rebus, telur rebus, jeruk, sama susu full cream. Oh gitu. Wah, jadi variatif ya. Jadi seenggaknya dirapel biar ini bisa jadi makan keseharian atau bisa jadi cemilan. Dapatlah 4 hari masa sempurna. Ya, yang penting kan sebenarnya itu ya, ibu hamil, ibu menyusui, terus juga balita, pastinya butuh nutrisi yang ekstra gitu, yang lebih supaya pertumbuhannya juga baik kan. Iya. Nah, kira-kira nih Bu terakhir, harapannya gimana nih dengan program MBG ini dari Ibu Dia ini? Harapannya sih masih cukup, semoga bisa dilanjut, terus pembagiannya bisa merata kan, maksudnya yang benar-benar membutuhkan, yang benar-benar butuh makanan yang bergizi, dan itu bisa mencegah stunting dimulai dari ibu hamil gitu, Betul, dari betul. janin sehingga melahirkan gitu, dan menyusui sampai balita. Kalau dari Ibu gimana? Kurang lebih sama sih. Sama ya? Sama. Ya rata-rata sih emang karena ini emang berguna banget, jadi kita berharap program ini terus berlanjut ya. Betul banget. Dan semoga akan ada evaluasi yang lebih baik ke depannya, dibenahi lagi, pemerataan dan lain sebagainya supaya kita semua bisa merasakan manfaat dari MBG ini. Betul. Kalau gitu terima kasih. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Selamat menikmati makanannya. Betul. Ya. Selesai makan. Kali ini kita udah sama ibu dan juga anak balita Benar. yang menerima MBG dari posyandu kita ya. Posyandu ini. Kalau boleh tahu dengan siapa Ibu? Ibu Hesti. Ibu? Ibu Hesti. Ibu Hesti. Sama ini siapa jagoan ini? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Hana. Abang tadi makan MBG ya?
Iya. Iya, gimana makan MBG-nya enak? Enak. Habis ya makannya? Habis, pinter, hebat. Tapi kalau dari mamanya nih, selama ini nih kan udah menerima MBG kurang lebih berapa bulan? Sekitar sebulan. Sekitar satu, ya Belum ada tiga mingguan. 3 minggu ya, kurang minggu lebih ya. 3 minggu gitu. Kira-kira menerimanya nih ibu gimana? Kesannya gitu? Kesannya sih semenjak ada MBG sih lumayan ya buat anak-anak gitu kan. Supaya gizinya terpenuhi gitu Iya, ya, terpenuhi. tercukupi juga. Berarti kan kalau ini jatuhnya makannya sarapan ya? Sarapan ya. Jadi kayak biar nih karena nggak jajan yang lain-lain nih. Iya, biar nggak Jajannya yang bergizi aja jajan-jajan. nih. Makanya biar bergizi, biar nanti pintar. Tahu buah paling makan suka apa? buah. Abang suka makan Buah buah apa? Anggur. Buah Anggur. apel. Apa? Apel. Apel apa anggur? Apel. Oh, apel sama anggur. Apel. Apel sama anggur. Ibu ada pesan gitu buat MBG ini? Mungkin harapan ibu di kedepannya pengen gimana? Apa makanannya pengen dibanyakin lagi atau gimana gitu? Ya bila perlu diadain terus sih. Bila perlu diadakan terus. Iya. Nah, saya makan tadi kita sudah ngikutin ya dari matahari Dari belum belum terbit keluar ya. sampai selesai, dari proses pengiriman sampai jadi masuk ke perut Arkana ini. Jadi makanya nonton terus kuliner karena kita nggak cuma nampilin makanan-makanan yang menarik, tapi kita juga tampilin dapur-dapur yang menarik, apalagi buat masyarakat sekitar. Oke, kuliner, kuy. Dadah dong. Dadah.